Kak Wibo. Ini jatah presentasi siapa Ketua. Kak Wibo? Fasil. Itu Kak Win latihan presentasi dulu. Nanti mau presentasi beneran soalnya. Ya boleh tak presentasi. Oke, untuk hari ini Kak Win. Oke. Kita panggil Kak Win. Tidak apa-apa. Kurang satu ini sampai ya, kita sudah mulai. Selamat datang Kak Uvin. Ini sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang kakak semuanya. Gimana kabarnya? Sehat nggih? Semangat. Sehat, semangat Kak. Ya, kita 1 minggu sudah enggak tatamanya nggih, ini tatamaya yang ke-19. Berarti tinggal 2 kali lagi kakak. Tinggal 2 kali tanggal 9 dan 10 nggih untuk peran fasilitator dalam diseminasi. Kalau nggak ada diseminasi berarti hari ini sebenarnya hari terakhir tatamanya terakhir dari karya karena ada tambahan untuk fasilitator 2 pertemuan berarti terakhir tanggal 10. PKK ini sudah genap, sudah masuk semua nggih. Ini untuk kesepakatan awal kita sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Sekarang saya minta bantuan Kak Winarti ini yang lagi semangat-semangatnya ini kan untuk menjadi fasil untuk membuka doa. Monggo Kak Win silakan Kak berdoa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kita bertemu lagi di agenda tatap maya ini. Sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Waktu saya kembalikan kepada Kak Aris, monggo. Ya, terima kasih Kak Winarti yang sudah memimpin doa pada tatap maya kita siang ini. Kita untuk hari ini kita BK ketiga ya refleksi bukti karya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah mengunggah draft bukti karya dan sekaligus berbagi bukti karyanya ya. Bagi yang belum masih saya tunggu nih sampai tanggal 7 September ya. Agenda hari ini cuma refleksi saja nih Kakak. Nanti karena satu CP jadi tidak semua memberikan refleksinya, tapi beberapa orang saja terutama yang sudah membuat unggah bukti karya ya. Dan mungkin sudah membuat catatan refleksinya. Nanti silakan disampaikan apa hasilnya, beberapa orang enggak semuanya. Nah, tapi sebelumnya ini terkait dengan bukti karya nih Kakak. Kalau nanti Kakak menjadi fasil diseminasi nih, saya pesan nih jangan terlalu saklek nih Kakak. Slow saja nih karena tugas-tugas dari peserta kan sibuk banyak yang lain-lain. Yang penting mereka benar-benar melaksanakan bukti karya tersebut nih. Misalnya membuat apa ketik baik dari kemarin RTL ya boleh, tapi dengan yang baru maksudnya dengan konteksnya bukan RTL lagi tetapi sudah menjadi bukti karya. Okay. Terus apabila mereka membuat video ya atau apalah yang bentuknya video itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya nggak bisa atau nggak sempat ya mau belajar nggak apa-apa karena di poin-poin penilaiannya itu ada nih, ada rubrik-rubriknya itu. Kalau misalnya Kakak membuat modul ajar itu kan ada poin-poinnya ini saya share dulu nih coba nih. Biar nanti Kakak juga bisa menilai grup karya. Rubrik.
Nah, cari dulu. Di LMS juga ada sebenarnya sih. Nah, ini kakak ini kan ada rubriknya. Jadi kalau misalnya peserta kakak nanti membuat bukti karya, ini pertama ada lembar pernyataan gitu. Lembar pernyataan itu harus ada gitu. Sebaiknya sih lembar pernyataan itu dikirim terpisah nih dari bukti karya. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur, sudah di file bukti karya, misalnya bentuk PDF ya nggak apa-apa. Nggak, nggak usah harus merubah lagi atau apa. Apalagi sampai misalnya sudah ada peserta membuat bukti karya, misalnya membuat praktik baik atau video, kok harus mengulang tag lagi video itu kan kasihan gitu. Yang paling diberi masukan sedikit-sedikit biar memperbaiki. Saya lihat itu kemarin di kelas mana ya sudah membuat video praktik baik penyampaian itu. Tapi sehari sebelumnya kok dia membuat apa video praktik pembelajaran berarti kan supaya mengganti secara semuanya videonya itu peserta dari daerah saya kecamatan saya. Ini untuk lembar pernyataan itu harus ada nih kakak. Misalnya kakak-kakak membuat gambar atau video atau foto dari peserta maupun orang lain itu harus ada kesediaannya itu yang centang-centang itu dan surat lembar pernyataan itu harus ditandatangani oleh peserta dan kepala sekolah. Nah ini misalnya kalau membuat ini di rubriknya ini rubriknya. Nah ini rubriknya ada poin-poinnya nih kakak. Kalau sudah ada ininya lembarnya berarti poin 10. Jadi ini kan semuanya ada berapa poin ini ada 12. Jadi ini pokoknya kalau di poin semua 10 10 10 nanti poinnya 100. Nah kalau misalnya membuatnya bukan video itu kan ada yang gambar-gambar berarti kan kalau membuatnya modul ajar misalnya. Ini dari atas saja ya lembar pernyataan misalnya ada di poin 10. Ini sebenarnya ini kalau belum ada atau belum selesai 0 ini kalau di LMS, tapi kalau di rubrik ini 5. Tapi yang sebenarnya itu 0. Ini isi karya video PRS menunjukkan memaham. Nah, ini otomatis semuanya iyalah diklik ya 10. Ini syarat 10, pornografi 10 itu sudah poin berapa ini kalau di itu udah jumlah sendiri. Nah, ini juga ada pasti. Ini ada. Nah ini untuk pembedanya. Kalau modul ajar berarti ini kan nggak ada. Berarti 0 ya karena kalau bentuk video lah ini gambarnya jelas ya 10. Ini bentuk video lagi 10. Kalau modul ajar berarti ini nggak diklik nih. Terus kalau video, nah ini ada walaupun bukti apa, ada modul ajar, ada referensinya juga ada juga klik. Berarti kalau buat modul ajar atau bukan video itu minimal itu ya ada kalau nggak 70, 80 lah. Kalau yang video lah bisa sampai 100 poinnya. Dan untuk nilai minimalnya itu kan kelulusan dari bukti karya kan 70 sampai dengan 100. Ini sih nggak mempengaruhi nilai ya, cuma lulus apa enggaknya bukti karya. Berarti kalau modul ajar ya tetap lulus karena sudah dapat minimal ya 70 lah kalau ini yang video, gambar sama suara kan nggak ada. Walaupun ini 0 kan ini yang lainnya sudah poinnya masuk berarti minimal ya 70 80-an. Berarti sudah lulus. Itu tentang rubriknya gitu Kak. Tapi kalau saya menilainya nggak saklek paling kurang sesuai, tambah sedikit biar pas lah gitu. Ada yang beberapa langsung saya validasi, ada yang saya tanyain dulu itu juga ada gitu. Itu tergantung saya apa ya menilainya dari awal. Oh ini kira-kira sudah sesuai ya langsung saja supaya diunggah ke PMN terus berbagi bukti karya. Kalau misalnya masih ada belum selesai, saya beri pertanyaan validasi. Misalnya bagian mana sih yang bagian apa yang menunjukkan apa hasil dari pendidikan ini lah. Kalau jawabnya sudah sesuai nanti tinggal dilanjut ke PMR. Dan untuk mengunggahnya di berbagi bukti karya itu harus linknya harus nyala nih atau biru nih karena kakak-kakak yang lain kan nanti bisa melihat bisa ngeklik langsung menuju ke PMN tersebut bisa melihat. Dan itu saya harapkan di berbagi bukti karya juga kakak yang lain juga komentar nih tentang bagi karya yang teman-teman lain. Jadi nggak cuma unggah link, nggak ada yang komentar ya. Saling saling komentar yang apa ya yang
yang baik lah, yang bisa menguatkan dari bukti karya kakak tersebut biar itu rame ada komentar karena nanti kalau dilihat LMS-nya dari pusat jadi rame berarti benar-benar berbagi bukti karya. Itu sekilas tentang bukti karya kakak. Nah, baik untuk selanjutnya nih saya share PPT-nya. Sebenarnya nggak ada ini tapi saya buat sendiri karena PPT-nya itu kurang. Ini PPT yang tahun lalu. Nah ini hari ini. Nah kalau ini tahun lalu PK2, tapi kalau yang tahun sekarang PK3 ini belum saya edit. Ini PPT tahun dulu saya. Refleksi bukti karya. Ini pertama salam sudah skip. Terus nah ini tentang hati dan pikiran. Ini komitmen belajar. Ini ada tambahan satu, tidak boleh merekam kita tanpa izin di sesi-sesi terakhir ini. Nah, terus tujuannya itu menyamakan persepsi tentang tujuan dan kerangka refleksi. Agendanya melakukan refleksi. Pada siklus pembelajaran orang dewasa nih, orang dewasa itu belajar dalam sebuah siklus berbasis pengalaman nih. Dari mengalami, mengungkapkan, mengkonseptualisasikan, menyimpulkan dan menguji kesimpulan. Ini untuk struktur refleksi dalam proses kelompok refleksi dapat dilakukan dengan kolaboratif memakai struktur tertentu. Ada banyak struktur, namun prinsipnya adalah bagaimana kejadiannya, objektif, faktual, bagaimana pendapat kita tentang hal itu, analisis relatif, dan apa yang kita pelajari, bagaimana ke depannya. Ini ada 3M ya, masa lalu, masalah, dan masa depan. Ini struktur refleksinya. Mengapa pertanyaan akan mendorong kita. Sekarang kita masuk ke mari berbagi refleksi. Ini slide-nya cuma segitu saja. Baik kakak silakan mari berbagi refleksi, terutama yang sudah saya kirimi. Pertama Kak Hendro, mungkin bisa Kak Hendro, silakan Kak Hendro. Boleh dibacakan saja, boleh. Mau share screen ya boleh sambil belajar tadi. Ya Kak, berarti yang dibacakan yang refleksi bukti karya itu ya Kak? Iya Kak. Oh ya. Silakan dibacakan boleh, mau share screen ya boleh kalau ininya. Oke, coba share screen aja Kak. Nah. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya akan mencoba merefleksikan refleksi bukti karya dari apa yang sudah saya buat. Untuk yang pertama dalam pembuatan bukti karya apa yang sudah dipelajari. Dari bukti karya ini saya belajar untuk menerapkan SEM dalam materi kebugaran jasmani, yaitu mengukur tingkat kebugaran jasmani siswa-siswi kelas 8 serta menggunakan asesmen otentik dalam pembelajaran. Terus yang kedua dari apa yang dikuasai yaitu menyusun model ajar yang berpusat pada peserta didik dan menyusun rubrik penilaian otentik. Terus kesulitan yang saya hadapi ya awalnya bingung mau apa bukti karya apa yang mau dibuat dan nyari yang paling sederhana, waktunya juga mepet ya yang itu, jadi bikin modul ajar itu Kak. Terus yang keempat kesalahan yang
ditemui, yaitu di awal modul ajar belum disertai rubrik penilaian otentik, jadi masih pakai modul penilaian yang lama, yang penilaian diri sama penilaian antar teman. Karena modul yang saya buat adalah ATM dari modul yang dibuat oleh MGMP di Temanggung. Terus yang kelima, bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang saya temui adalah pertama diskusi dengan rekan-rekan WKG yang lain, serta mencari inspirasi dari modul ajar teman-teman PKG yang kemarin sudah di-share di drive itu. Jadi dari situ saya bisa belajar, oh ternyata yang kurang adalah penilaian otentik yang belum muncul. Jadi itu Kak, untuk refleksi yang saya buat. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Hendro yang sudah menyampaikan refleksi bukti karyanya. Betul ini Kakak kalau membuat modul ajar misalnya ATM dari sumber dari yang lain, sumbernya itu harus dicantumkan, karena di hasil validasinya juga ada poinnya, ada nilainya. Kalau ada referensinya berarti poin 10 tambah. Juga kalau modul ajar itu harus minimalnya harus sudah back design ya, karena apa yang diperoleh pendidikan PKG kita sudah mengenal back design yang sebelumnya belum ada. Tambah lagi boleh asesmen teknik juga bisa. Baik, selanjutnya monggo siapa lagi yang sudah siap sudah mengisi. Tidak semuanya ini kakak ini, ada cuma beberapa nih yang saya ini. Kak Eko Ferianto mungkin Kak Eko, silakan Kak. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya coba izin share screen aja. Izin sudah terlihat ya Kak, ya, untuk share screen yang tentang refleksi. Baik kakak semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lembar refleksi yang kemarin memang harus saya kerjakan sebagai wacana untuk refleksi hari ini dalam pembuatan bukti karya. Kebetulan bukti karya yang saya buat adalah merupakan tentang diseminasi tentang video, tentang diseminasi penyampaian media pembelajaran interaktif, di mana kegiatan ini dilakukan kebetulan sekali dalam pengisian workshop atau IHT yang memang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Adapun dari refleksi berdasarkan pertanyaan yang ada, yang pertama adalah dalam pembuatan bukti karya apa yang sudah dipelajari. Yang jelas ketika dalam membuat bukti karya yang bisa saya pelajari adalah bagaimana sih kita memikirkan bukti karya apa yang kira-kira akan kita tampilkan, kita buat. Dan kebetulan karena ada kegiatan IHT, maka di situ saya mencoba membuat bukti karya penyampaian dari media pembelajaran interaktif berupa digitalisasi pembelajaran. Sehingga di sini yang saya pelajari adalah dalam pembuatan bukti karya ini bagaimana kita membuat suatu konsep yang telah dipelajari dan kita aplikasikan dalam kegiatan suatu aksi nyata. Jadi apa yang sudah kita pelajari, ya bagaimana kita membuat menyampaikannya kepada mungkin komunitas belajar kita di sekolah. Itu yang saya pelajari dalam pembuatan bukti karya. Terus yang kedua, dari apa yang sudah dipelajari, hal-hal apa saja yang sudah dikuasai, ya ketika kita membuat suatu konsep tentang ingin penyampaian video tentang kegiatan aksi nyata ini, maka saya di sini mempelajari bagaimana sih cara berkomunikasi ketika saya di depan rekan-rekan guru untuk penyampaian apakah
tercapai atau tidak apa yang ingin saya sampaikan. Jadi hal yang saya dikuasai adalah cara berkomunikasi dan berbicara dalam menyampaikan ide maupun gagasan dari apa yang kita lakukan dalam menerima umpan balik dari praktek baik yang telah dilakukan. Jadi selain kita belajar berkomunikasi, belajar menyampaikan ide ataupun gagasan, kita juga bagaimana belajar menerima suatu umpan balik dari rekan kita. Yang ketiga, di sini ada kesulitan-kesulitan apa saja yang kakak alami temukan dalam pembuatan bukti karya ini. Jadi kesulitan yang saya alami dalam pembuatan bukti karya ini yaitu pertama jelas bagaimana langkah awal. Sebenarnya langkah awal dalam pembuatan bukti karya ini metodenya mau seperti apa sih? Saya pembuatan PPT-nya seperti apa sih? Produknya ingin saya sampaikan bagaimana kepada rekan-rekan agar yang saya sampaikan itu juga bisa masuk oleh rekan-rekan. Kesulitannya itu. Terus berikutnya adalah bagaimana mencari waktu. Ya kebetulan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengisi workshop di lingkungan sekolah IHT sehingga saya bisa menyampaikannya ketika workshop. Dan karena dalam bentuk video, jadi kesulitan yang berikutnya adalah bagaimana saya harus membuat suatu rekaman yang cukup lama sehingga untuk mengunggah hasil bukti karya pada channel YouTube pun ada kendala seperti jaringan internet dan mungkin waktu yang cukup lama untuk mengunggah ke channel YouTube-nya. Berikutnya adalah yang nomor 4, kesalahan-kesalahan apa saja yang kakak alami atau temukan dalam membuat bukti karya. Ya, kesalahan yang dilakukan dalam pembuatan bukti karya pastinya adalah kita sebagai manusia biasa ketika membuat suatu karya pasti akan banyak mengalami kendala, kesalahan pasti akan kita temukan. Nah, di sini dalam pembuatan bukti karya ini saya mungkin kurang melihat kemampuan dasar dari IT para peserta atau rekan-rekan, sehingga kemarin ketika menyampaikan langsung di pembuatan kanvanya ternyata langsung berpraktek gitu ya, praktek seperti itu ternyata masih banyak rekan-rekan yang belum mampu menguasai cara membuka misalnya Canva atau seperti apa ya, yang di dalam Canva seperti apa itu mungkin belum teranalisis oleh saya pribadi. Nah, terus yang kelima, bagaimana cara memperbaiki kesalahannya? Dalam memperbaiki kesalahan, ya yang jelas saya harus bisa atau mampu menganalisis kemampuan awal dari rekan-rekan, di mana materinya adalah penggunaan IT, maka saya harus tahu rekan-rekan yang sudah mampu, bahkan yang ataupun yang belum mampu dalam penggunaan IT tersebut. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai refleksi pembuatan bukti karya yang saya lakukan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Eko Ferianto. Ibunya sudah menyampaikan refleksi bukti karyanya. Ya, kalau kakak membuat bukti karya bentuk video itu harus di-upload dulu nih ke YouTube nih. Kita harus membuat channel dulu, channel YouTube. Nanti linknya baru bisa disematkan gitu. Sebenarnya kalau bukti karya itu sih apa ya, kita kapanpun apa saja ya bisa diupload nih, enggak ini. Tapi karena ini konteksnya adalah pendidikan PKG, jadi harus lewat publik validasi fasilitator. Saya sendiri sebelum ini juga sudah banyak mengunggah bukti karya itu, biasanya modul ajar atau apa itu biasanya saya gunakan biar untuk nyimpen biar nggak hilang. Terus kalau juga mau dipakai di PMN kan tinggal masuk saja itu ke bukti karyanya bisa masuk. Beda dengan aksi nyata PMM itu kan benar-benar harus validasi dari tim PMM ya. Kalau bukti karya sebenarnya apa model apapun bisa nih, karena tapi bedanya ini konteksnya PKG jadi harus lewat validasi fasilitator. Kalau dulu sebelum diunggah di PMM itu ada dikasih hashtag sebenarnya tahun 2003, tapi sekarang kok nggak ada. Jadi itu yang mencirikan ini bukti karya dari pendidikan PKG. Ada hashtagnya, misalnya hashtag PKG 2023 kalau yang dulu. Terus ada lagi Merdeka Belajar dan sebagainya. Kalau kemarin saya lihat gelombang 1 juga nggak ada, yang gelombang 2 juga nggak ada. Baik, terima kasih tadi Kak Eko Fedianto yang sudah menyampaikan refleksinya. Untuk selanjutnya, monggo siapa? Kak
Kak Winarti mungkin monggo silakan mau mencoba-coba sekalian share screen dan menyampaikan. Sudah nggih Kak Ya, Win? ya, coba. Monggo silakan Kak Win, waktu dipersilakan. Apakah bisa kelihatan? Sudah bisa kelihatan belum ya? Sudah Kak. terlihat. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan refleksi setelah pembuatan bukti karya. Dari saya Winarti Ningsih, SD Negeri Kedung Sari 3, Kota Magelang. Tentang modul ajar pembelajaran PJOK kelas 5 dengan materi permainan bola basket. Yang sudah saya pelajari dalam pembuatan bukti karya yaitu modul 1.6 dalam PKG PJOK tentang perencanaan pembelajaran PJOK sesuai dengan langkah-langkah backward design. Modul ini membahas konsep perencanaan pembelajaran dengan pendekatan desain mundur yang dimulai dengan menentukan hasil belajar yang diinginkan, kemudian merancang penilaian, dan yang terakhir mengembangkan kegiatan pembelajaran yang relevan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, buku pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kelas 5 tentang materi permainan bola basket. Kemudian hal-hal yang sudah saya kuasai dari materi yang sudah saya pelajari diantaranya tentang langkah-langkah backward design dalam membuat perencanaan pembelajaran PJOK dan materi permainan bola basket, terutama melempar, menangkap bola basket, dan lemparan di atas kepala, serta cara menahan bola basket. Kesulitan-kesulitan yang saya temui dalam membuat bukti karya diantaranya adalah pemahaman tentang backward design karena belum terbiasa dengan konsep backward design. Saya sedikit ragu-ragu dalam membuat bukti karya yang benar-benar menunjukkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktek pengajaran. Kemudian ada kesalahan yang saya temui dalam membuat bukti karya diantaranya dalam menyusun asesmen itu belum lengkap sehingga belum menunjukkan apa yang saya harapkan. Cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang saya alami dalam membuat bukti karya yaitu dengan membaca modul lagi dan belajar lagi tentang materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke Kak Aris. Ya, terima kasih Kak Winarti Ningsih yang sudah menyampaikan refleksi bukti karyanya. Sudah lancar nggih Kak Win untuk share screen. Dapat apa? Dibuat PPT juga nggih. Ya, PDF. yeah. Baik Kak Winarti yang sudah mendapatkan bukti karya berupa modul aja nggih Kak Winarti. Yeah. Baik, selanjutnya Kak Yanuar, silakan Kak Yanuar, siapa Kak Yanuar? Maaf saya kan Pak Erjito. Terima kasih pertanyaannya Bapak Erjito. Saya ya atau siapa? Ya, silakan Kak Yanuar sampaikan hasil refleksi bukti karyanya.
Ya, izin share screen. Ini termasuk evaluasi yang sensitif. Ya, itu sebaiknya minum-minumnya jangan pada saat waktu perutnya kosong. Tapi kalau perutnya lagi biasa saja, bebas sebagai itu ya. Sebelum makan boleh, sesudah makan boleh. Mohon ya, mohon istirahat sebentar ya. Baik, ini Pak Aziz tadi. Oke, terima kasih. Bisa terlihat. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu yang di depan. Baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba merefleksi pembuatan bukti karya saya. Jenis bukti karya yang saya pilih satu yaitu modul ajar. Nomor satu, pembuatan bukti apa yang sudah saya pelajari. Yang saya pelajari adalah bagaimana pembuatan modul ajar yang berdasarkan recognition design dan assessment autentik dalam modul ajar saya. Terus yang kedua, dari apa yang sudah saya pelajari, hal apa saja yang sudah saya kuasai. Hal-hal yang sudah saya kuasai yaitu penggunaan media pembelajaran yang aplikasi dan bagaimana cara membuat belajar berdasarkan curriculum design. Kemudian kesulitan apa saja yang saya temukan? Kesulitan saya satu yaitu mengumpulkan anak dan waktu pada saat saya membuat modul ajar ini banyak kegiatan yang sangat padat pada di bulan Agustus kemarin. Jadi untuk membuat dan mengumpulkan anak untuk pembelajaran itu agak susah karena kemarin banyak kegiatan sekolah yang di luar jam pelajaran. Terus kesalahan-kesalahan apa saja yang saya alami dalam membuat bukti karya saya ini, yaitu belum tahunya cara pembuatan modul ajar berdasarkan backward design. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya, itu dengan cara membaca ulang modul-modul yang sudah diajarkan di BKG, terutama itu tentang modul pembelajaran tentang backward design. Kemudian dari saya, refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Yanuar sudah menyampaikan refleksi kita. Ada lagi apa enggak ya? Ini saya nggak ngirim ke semuanya sih. Karena saya lihat waktunya karena cuma satu CP. Nanti kalau semuanya nggak cukup, jadi cuma perwakilan saja yang menyampaikan bukti karyanya. Mungkin kalau ada yang sudah buat tapi belum sempat menyampaikan silakan. Tapi kalau sudah nggak ada ya cukup ini untuk penyampaian soal bukti karyanya. Ya nggak ada ini Kak. Nggak ada yang saya kirimi refleksi bukti karya ini. Kayaknya cukup. Kakak, sebelum kita lanjutkan ini, saya mau chatkin ininya dulu ya Pak. LM saya nih. Ini di menjelang akhir-akhir kegiatan ini, semua tugas-tugas kakak harus selesai nih, harus komplit nih. Karena saya cek ada yang di modul-modul sebelumnya belum selesai. Kemarin saya japri supaya menyelesaikannya. Mungkin di bagian penutup apa-apa belum kebaca, nah itu juga mempengaruhi. Ini contohnya ini di semua modul, nanti kakak kalau mungkin jadi pasien ceritanya juga bisa melihat ngeceknya ya. Di bagian ini kan pertama kan beranda. Ini kalau sekalian menyinggung LMS Fasil nih. Ini LMS Fasil itu ada ini banyak sekali, ada nilai, ada file quiz sekali, tapi kalau LMS peserta itu nggak ada yang tanda mata disilang. Nah ini nanti diklik di view progress. Nah nanti bisa kelihatan ini Kak Irfani Ardiansyah. Ini dari pertama pendahuluan sampai terakhir sudah komplit semua. Ini bukti karya dalam pengerjaan, berarti ini berbagi bukti karyanya belum ya berarti. Ini kemarin Kak Irfani di modul berapa ini belum komplit. Saya japri supaya menyelesaikan dan sudah selesai.
karena nanti berpengaruh pada presentase akhir nih. Belum 100% berarti masih ada yang belum selesai. Selanjutnya Kak Kartia ini juga sudah komplit semua ini, sampai bukti karyanya sudah selesai. Ini untuk pengenalan mungkin belum dibuka dari sana. Kak Winar Triningsi juga sudah semuanya komplit. Kak Setio sudah. Kak Ledi juga sudah. Kak Gali ini masih karyanya belum selesai, ini belum unggah berbagi karya mungkin. Kak Esther juga buktinya sudah dapat dikerjakan gitu, tapi belum. Kak Ferianto sudah. Kak Iksan masih dalam pengerjaan. Kak Neno sudah. Kak Yugo sudah. Kak Yusuf sudah, tapi yang ininya belum, enggak, bukti karyanya belum selesai ini kan. Kak Hermawan sudah. Kak Samal sudah. Kak Amalia juga sudah. Kak Fitri sudah. Kak Kendi sudah. Kak Hendro ini apa ini? Sudah selesai tapi masih bukti karyanya masih belum, mungkin ada yang belum kebaca gitu Kak Hendro. Nanti dicek lagi LMS-nya ya, mungkin belum selesai sampai apa gitu. Karena ini Ya, masih Kak itu sudah sampai ke berbagi bukti karya, tapi ini di sininya masih belum komplit nih. Nanti dicek lagi. Nah ini Kak Uvin, refleksi akhir penilaian kinerja juga belum mengerjakan ini ternyata Pak ya. Dicek lagi ya Kak Uvin, mungkin apa yang masih belum centang apa. Jadi ini lagi. Jadi sudah. Nah, Kak Irfani, monggo mau ada yang tanyakan, silakan Kak Irfani. Oke, Kak, terima kasih Kak. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, izin bertanya itu yang dicek di mana ya? Seperti punya Kak Hendro dan Kak Galih itu ya. Kalau tidak salah itu mereka sudah pernah membagikan link untuk diumpan balik sama rekan yang lain. Tapi kok di Kak Aris kok itu tadi bukti karyanya masih dalam mengerjakan, itu permasalahannya di mana ya? Atau ada durasi tertentu Kak? Barangkali mungkin umpan balik baru dikirim sekarang, besok baru bisa terlihat atau bagaimana Kak? Ya, ini pengalaman kemarin Kak Ivani waktu yang modul berapa itu yang tatap muka belum komplit, setelah itu bisa komplit itu bagaimana Kak? Karena di LMS peserta itu sih. Itu kemarin saya mencoba yang dikirimkan sama Kak Aris itu saya buka kembali, cuman saya scroll ke bawah terus udah, karena itu hanya bacaan ya kalau nggak salah. Itu saya buka terus saya kembalikan ke di reload itu Kak. Tapi ini untuk yang ini, yang kasusnya Kak Hendro sama Kak Galih itu kan sudah mengerjakan bukti karya. Karena saya sudah memberikan umpan balik juga di tempatnya Kak Galih. Tapi kenapa di LMS-nya Kak Aris kok belum mengerjakan ya? Ya, paling itu dicoba di bagian bukti karya itu dibuka lagi, di scroll-scroll juga ini. Mungkin itu juga menyangkut asinkronusnya, ini jam asinkronus dari peserta. Dibuka-buka lagi, setiap itu dibaca, di scroll lah. Syukur-syukur dibaca lagi, sambil diklik-klik semua. Kalau sudah direfresh lagi, mungkin nanti secara otomatis komplit sendiri.
Itu terutama bagian-bagian itu. Mungkin Kak Ufin juga penilaian kerja mungkin sudah mengerjakan, tapi kurang mungkin asinkronnya, jamnya masih kurang, mungkin di-scroll lagi juga bisa, mungkin nanti bisa komplit. Itu terkait dengan asinkronisnya sih, karena ada jadwalnya sendiri. Kak Galih, monggo silakan Kak Galih, yang ditanyakan. Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, baru bisa bergabung. Tadi kok ada, saya mendengar dari Kak Irfan itu kok ada yang kurang dari saya. Bagian yang mana ya Kak ya, biar segera saya lengkapi. Mohon maaf, jadi cek gitu ya Kak. Thank you, terima kasih. Oh iya, tadi yang punya Kak Galih itu bagian bukti karya. Mungkin sudah berbagi bukti karya belum Kak? Sudah Kak, sudah berbagi bukti karya. Sudah, ya nanti di scroll lagi, dibuka-buka lagi LMS-nya biar komplit. Ini Kak Oh, di bagian bukti karya lagi ya Kak? Ya, di bagian bukti karya masih dalam pengerjaan, belum ini. Oh, ya. Jadi dibuka lagi semua modul, nanti di bagian bukti karyanya dibuka lagi LMS-nya, nanti di scroll di refresh gitu. Dari unggah bukti karya, ini dibaca sampai terakhir ini, nanti di selanjutnya mungkin nanti bisa otomatis komplit sendiri. Oke, siap Kak. Kalau nanti masih belum bisa, saya derek dikabari lagi biar saya tuntaskan itunya. Terima kasih Kak. Ya, karena ini juga di hari-hari terakhir LMS harus komplit semuanya nih. Ya mungkin ada yang ditanyakan lagi Kak. Belum selesai waktunya. Untuk PPT sudah selesai, tinggal penutup dan foto bersama nih di PPT refleksi bukti karya. Nah ini selanjutnya ini mungkin bisa ada salah satu yang bisa share screen untuk tampilan LMS di depannya kayak apa Kak? Di dashboardnya. Tapi sebelumnya nih saya screenkan di saya dulu bisa nih, nanti cari dulu dari awal nih. Ini kalau saya biasanya buat bookmark untuk LMS PKG. Jadi saya klik bookmark tersebut langsung muncul, langsung masuk ke kelas A2 Jawa, kelas 25 A2 Jawa Tengah. Tapi kalau saya share screen. Ini pertama kan kalau buka LMS di sini, nah di sini sebenarnya. Tapi kalau saya biasanya langsung di kelas itu langsung saya buat bookmark, jadi langsung menuju ke kelas 25 PKG PJK. Nah ini untuk tampilan LMS saya ini Fasil ini tambah sekali kan, ini banyak kos-kosnya. Ini kalau di saya itu ada Jawa Tengah 1, ya kos 1 Jawa Tengah 1, Jawa Tengah 2, terus ada lagi Jawa Tengah 3, ini ada lagi 02 Jawa Tengah 1, 02 Jawa Tengah 2, 02 Jawa Tengah 3. Kalau sini ini yang dulu nih pembekalan. Nah ini kalau di LMS saya bila ada tambahan 6 berarti 6. Kalau 01 itu berarti LMS untuk praktek sebagai fasil nih kayaknya kalau besok saya lihat lagi. Sebagai fasil, yang 02 itu sebagai peserta. Nah mungkin nanti di kakak-kakak ada yang masuk ke Jawa Tengah 1, ada yang masuk ke Jawa Tengah 2, ada yang masuk ke Jawa Tengah 03. Itu kemarin juga saya bingung, ini kok masa banyak banget, nanti saya gimana cara ngecek peserta saya. Mungkin begitu nih kakak, mungkin di kakak contoh salah satu saja nanti bisa setkin masuknya di 01-nya Jawa Tengah berapa, 02-nya Jawa Tengah berapa. Kemarin saya sempat tanya ke fasil gelombang 1, oh ternyata seperti itu. Mungkin yang kalau punya Kak Iva nih Jawa Tengah berapa Kak untuk yang fasil apa yang pos 1 atau 2-nya kan ada keterangannya. Itu untuk praktek kita besok sih. Oke Kak, sebentar Kak, tak cek ya Kak. Ya di dashboard pertama mana.
Saya Jawa Tengah 2, Kak. Yang kos 1 dan 2, Jawa Tengah 2. Kak Kritis Jateng 3, ya boleh dicek, boleh sambil dicek kan. Berarti kan nggak sama gitu, walaupun satu kelas tapi nggak semuanya masuk ke Jateng, misalnya Jateng 1 semua, Jateng 2 semua. Ya berarti ada yang Jateng 3. Tambahnya berarti cuma 2 gitu Kakak di LMS Kakak. Jateng Nggih. yang kos 1 itu untuk praktek sebagai fasil ya. Yang kita praktekkan besok tanggal 9, 2 CP. Yang dengan Jateng 1, Jateng 2. Karena Jawa Tengah kan pesertanya banyak, jadi dibuat sampai 3 kos nih. Dan untuk tanggal 10 itu praktek sebagai peserta. Nah ini saya sebenarnya bingungnya begini. Ini kakak kan mau jadi fasil diseminasi, harusnya yang lebih banyak CP-nya yang fasilnya, kok malah jadi pesertanya yang 4 CP prakteknya. Ya besok kita menyelesaikan ya, kalau misalnya praktek sebagai fasil, kalau masih kurang nanti kita tambahkan di tanggal 10-nya yang menjadi peserta. Kalau menjadi peserta kan kakak sudah menjadi peserta, sudah bisa. Tapi kalau di ininya di jadwal agendanya malah lebih banyak CP-nya yang menjadi pesertanya. Itu saya kurang tahu itu di LMS kakak sudah bisa masuk apa sudah dibuka apa belum. Kalau tadi di ininya masih terkunci, tapi ya tidak tahu sudah bisa dibuka apa belum. Nah nanti di situ kakak-kakak bisa praktek cara menilai, cara memberikan daftar hadir dan lain-lainnya. Karena oh ya, ya mungkin memang belum dibuka, belum bisa dibuka gitu. Mungkin besok tanggal 9 pas praktek baru bisa masuk, bisa dibuka. Kak Sawal, monggo silakan Kak Sawal, ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih Kak Aris. Izin ini saya mau bertanya berkaitan dengan pelaksanaan diseminasi, apa bisa Kak Aris ya? Izin ya Kak Aris. Ini kemarin kan saya sudah berkumpul dengan yang angkatan 1, itu kan informasinya sudah selesai ya Kak Aris. Nah, katanya itu sudah beredar bahwa sudah dapat peserta diseminasinya itu masing-masing. Jadi sudah intinya sudah muncul itu. Jadi misalnya si A misalnya itu sudah ada keterangannya sebagai teacher dan sudah diplot misalnya ada 15 peserta dari kabupatennya tersebut. Nah, itu kan berarti kita otomatis tidak ada surat kesanggupan ya Kak. Berarti ini intinya otomatis menjadi fasil dan harus siap. Apakah seperti itu Kak Aris? Itu yang pertama. Yang kedua ini berkaitan dengan nantinya apakah semuanya ini kita menjadi fasil. Misalnya contohnya di kabupaten saya itu kan hanya sekitar 175-an yang bersedia. Sementara peserta dari gelombang 1 maupun 2 itu jumlahnya 21. Nah, itu kan otomatis kelebihan fasil. Nah, ini untuk fasil yang lebih ini larinya kemana itu Kak Aris? Mungkin itu informasi terkait dengan gambaran umum ya Kak. Ini sebelum tanya terkait dengan apakah nanti menjadi fasil ini teknisnya seperti apa, itu juga saya masih butuh belajar banyak ini dari Kak Aris dan kakak semua. Misalnya nanti bikin jambot dan lain sebagainya, itu saya masih kebingungan. Takutnya nanti saya mau bikin jambot malah nggak bisa, nanti keluar keringat dingin semua ini saya itu. Mungkin seperti itu singkatnya Kak Aris. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Samaluddin atas pertanyaan. Ya betul Kakak, untuk informasi dari gelombang 1 kemarin, itu yang menentukan itu dari BPKB Jatengnya. Jadi mungkin sudah otomatis apa ya, jadi tergantung jumlah pesertanya dan jumlah fasilnya. Kalau pesertanya lebih sedikit, otomatis ada beberapa peserta yang sekarang ini peserta sekarang yang menjadi fasilitasi nggak dapat kelas ibaratnya itu ya. Jadi gimana sih ya? Jadi kayak untung-untungan apa ya? Kemarin ada yang dari Jawa Barat, ada yang cara itunya apa ya, menanyakan ke pusatnya itu. Ada peserta yang baik, rajin, itunya malah nggak dapat peserta, nggak jadi fasil diseminasi. Nah itu yang ada yang ditanyakan juga. Malah ada yang mungkin peserta yang sering kirim tugas peserta terlambat, juga sering melebihi joget itu malah dapat
dapat kelas. Nah, itu juga itu yang menentukan itu dari BPGP masing-masing sih dari kalau kita ya dari Jawa Tengah. Dan untuk saya sendiri daerah ini kan dulu sudah membuat surat apa ya, siap menjadi fasil diseminasi. Nah, seperti saya kayaknya nggak dapat kelas juga ini kan untuk di daerah saya karena di daerah saya jumlah peserta yang menjadi fasil diseminasi ini lebih banyak lah daripada apa ya. Jadi pesertanya dibagi misalnya dibagi 20 itu saya sudah nggak dapat kuota. Jadi mungkin saya juga nggak menjadi fasil diseminasi juga. Dan untuk selanjutnya untuk Jambot ini kakak-kakak mungkin harus belajar jangan jambot ya karena untuk Oktober itu kan Jambot sudah tidak kerjasama lagi dengan Google. Nah itu ada aplikasi terbaru namanya Figma. Ini Figma Pak atau apa itu? Mungkin kakak bisa searching atau apa cari-cari di Google ini cara-cara bagaimana cara membuat apa cara mengerjakan Figma. Saya sendiri juga hal baru ini Figma belum belajar. Tapi diarahkan dari kemarin di KSPS itu belajar Figma karena sewaktu-waktu itu Jambot itu ya Figma atau apa itulah Jambot sudah nggak bisa digunakan jadi pakai aplikasi yang terbaru itu di itu Figma itu nanti langsung begitu menulis di sticky note langsung namanya langsung keluar sendiri sih kalau di Jambot kan harus menulis nama tapi kalau di Figma itu nanti bisa menulis sendiri ya biasa ada login daftar juga sih. Mungkin itu Kak Sawaludin, mungkin kalau misalnya Kak Sawaludin besok kok dapat kelas berarti ya laksanakan saja. Tapi kalau misalnya nggak dapat kelas, berarti ya mungkin apa ya kalau mungkin PKG ini bisa berlanjut tahun depan mungkin namanya fasil parkir mungkin ya mungkin tahun depan kan ada kuota apa masih banyak yang belum jadi peserta mungkin jadi fasil yang angkatan selanjutnya mungkin begitu juga nih Kak. Karena jumlah pesertanya juga ternyata nggak semuanya guru PJOK terbatas juga sih. Tapi mungkin untuk lintas kabupaten nggak itu Kak Aris? Belum tahu juga ya Kak. Nanti yang menentukan juga Belum tahu juga nih kayaknya. BPGP ya Kak. Kalau dulu wacananya begitu, kalau misalnya saya menjadi fasil diseminasi di kabupaten saya sudah cukup, tapi di daerah lain masih kekurangan fasil bisa lintas kabupaten. Tapi itu juga nanti di proses luringnya mungkin yang ribet juga sih Luminda. Karena struktur programnya sama sih, ada berhenti luring, ada daring luring, daring lagi. Itu Kak itu sudah share Figma-nya, coba dipelajari ini kakak. Saya juga belum mencoba ini Figma caranya bagaimana. Oh, banyak ya. Tapi kalau di LMS remote-nya itu disarankan pakai Figma. Jadi nanti kalau kakak sudah menjadi teacher itu di LMS-nya itu nanti ada yang namanya apa ya unduan. Coba sebentar ini sebelum tutup. Saya ini juga kan LMS hasil. Bentar Kak Irfani. Ini di LMS ini nanti ini ada bahannya semua gitu Kak. Di semua modul. Nah ini ada bahan untuk pendukung pembelajaran bagi fasilitator. Ini hanya ada di LMS Fasil. Nah ini nanti kalau diklik nanti bisa dibuka ke jendela baru. Nah ini dari modul sama remote. Nah ini remote ini yang menjadi panduan bagi Fasil. Ada yang bentuknya PDF. Kalau PDF itu yang seperti buku itu yang dulu dibagi waktu luring. Ada ini remote buku. Tapi yang ini yang PPT. Yang PPT ini yang digunakan untuk panduan untuk dipresentasikan. Nah, nanti ini di sini ada semua kan di LMS Fasil. Ya, silakan Kak Irfani, ada yang ditanyakan lagi? Ini mumpung Kak, sampai jam 1 lah. Itu aja sudah diterangkan ya. Intinya berarti ketika kita jadi fasil itu kita sebenarnya sudah difasilitasi sama BPGP ya Kak.
tentang ada Figma dan lain sebagainya. Tinggal kita itu dari modul fasil itu tinggal kita sebagai personal itu hanya tinggal ke pengembangan gitu ya Kak ya. Gambaran saya kan kayak Kak Sawal itu bisa tanya seperti membuat jamboard dan lain sebagainya, itu gambarannya itu ini loh RMS modul 1 itu mungkin seperti ini, lalu kita sebagai fasil itu mengembangkan dan mencari referensi sendiri. Tapi tidak ya, saya kok tadi barusan lihat dari apa yang di-share sama Kak Aris itu sudah ada modulnya, berarti tinggal apa istilahnya mengembangkan dari modul itu ya Kak ya. Masih mute Kak? Ya, ya betul sekali Kak Irfani. Jadi untuk link-link misalnya link Jamboard atau link yang baru ini Figma sudah dibuatkan sama tim remote-nya. Jadi nanti tinggal copy salin apa ya, make copy saja buat salinan, jangan langsung itu langsung dibagikan. Jadi nanti dibuat salinan, nanti dikasih kelasnya sendiri baru dibagikan ke itu. Jadi sebenarnya sudah ada semua. Kalau misalnya kakak mau mengembangkan sendiri ya boleh. Mau buat sendiri pakai apalah boleh. Nggak mesti harus pakai yang ada di remote itu. Itu kan biasanya di PPT remote itu kan ada linknya itu di bawahnya aja note-nya, nah itu dipakai. Seperti RPP lah sebelum kita ngajar dipelajari dulu pasti ada. Baik, kakak ada yang ditanyakan lagi? Untuk refleksi budi karya. Izin Kak Aris, untuk pelaksanaan diseminasi itu apakah itu sesuai yang ada jadwal yang beredar itu Kak? Mulai 9 September yang angkatan 1. Iya Kak. Ini kalau kakak lihat di jadwal itu jadwalnya juga sudah berubah ya Kak, sudah jadwal diseminasi. Kemarin saya lihat itu di jadwalnya. Saya sebenarnya mau melihat jadwal yang program ini. Ternyata sudah berubah. Nih. Nah ini di kalender pendidikannya ini kemarin saya lihat. Nah ini jadwalnya sudah jadwal bukan pendidikan kita lagi, tapi sudah jadwal diseminasi ini. Sudah diseminasi gelombang 1 tanggal 9 sudah mulai tatap maya ini untuk gelombang 1 mungkin. Kalau kita yang gelombang 2 mungkin ya ini berarti tanggal 23 sudah mulai ini ada tatap maya. Kalau dulu ini kan jadwalnya kan jadwal yang kita. Saya kemarin mau melihat ini jadwal ini, oh ternyata udah beda, udah di-upgrade sama timnya. Ini jadwal ini bisa lihat di LMS juga yang di Microset kelas kita juga ada ini. Nah, ini jadwal yang ini ya. Gelombang 1 berarti sudah mulai tanggal 9 kita tugas Kak. Tanggal 9. Nanti ada lagi tanggal 11. Kak Yugo, silakan Kak Yugo. Mohon maaf Kak, izin bertanya. Mungkin tadi saya yang kurang memperhatikan atau bagaimana, tapi ini saya benar-benar butuh jawaban ini. Nah ini sebagai pertanda bahwa kita itu sudah jadi fasilitator itu apa itu Kak? Apa kita ujuk-ujuk dapat kelunting, dapat transferan gitu, atau misalkan nanti dijabri oleh BBGP itu, atau mungkin dapat email, atau nanti dapat kelunting dari LMS, atau mungkin dari mana gitu Pak? Atau mungkin ya intinya sebagai pertanda kita bahwa kita bisa memastikan kita itu sudah jadi fasilitator, itu tandanya apa gitu. Terima kasih Kak. Iya. Terima kasih Kak Yugo. Itu yang diharapkan itu ya Kak, kuntingnya. Yang menandakan jadi fasilitator nanti LMS kakak sudah berubah itu seperti yang tadi Kak Sawal sampaikan, sudah berubah jadi teacher, sudah ada pesertanya. Nah itu nanti LMS-nya otomatis bisa ini sudah kakak sudah diplot-plot sendiri oleh tim
pertanyaan ngempet-ngempet sih dari ini, dari pusatnya, dari Dirjen KSPS, tapi nanti dari Dirjen KSPS merekomendasikan ini fasil-fasil yang bisa ditugaskan itu biasanya itu. Untuk itunya biasanya nanti kalau sudah selesai tugas. Untuk saya sendiri untuk daring itu belum. Kalau luring lah kan kemarin begitu 1 hari atau 2 hari setelah itu langsung masuk. Tapi kalau untuk daring ya nunggu time span-nya dulu. Kakak nanti juga harus melihat time span-nya. Time span-nya harus terpenuhi semuanya, baik asinkronis maupun sinkronisnya. Kalau nggak terpenuhi itu nggak dapat bayaran, Kak. Ini lagi ini ya sebentar tentang time span juga. Ini yang mempengaruhi apa ya, pembayaran sebagai hasil. Nah ini nanti di LMS kakak nanti otomatis nanti kalau sudah menjadi yang menandakan kakak ditugaskan apa tidak menjadi fasil, ini dapat kelas apa enggak ini kakak. Nah ini kan masih student. Nah nanti nama kakak mungkin kalau sudah selesai pendidik tanggal 10 itu mungkin sudah rubah sendiri LMS-nya, mungkin nama kakak nanti sudah berubah menjadi teacher ya. Berarti ini kelasnya kakak-kakak mungkin apa nanti masuk ada berapa. Ini kalau saya kan 20, mungkin besok jadi sama 20. Nah, yang perlu diperhatikan menjadi fasil itu nanti yang ini Kak, time span. Time span nanti masuk diklik, nanti biasanya menghubungkan lagi lewat akunnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dari paket modul 1 ini. Paket modul 1 itu status keterpilaiannya gimana? Ini ada asinkronis. Asinkronis berarti kakak membuka modul, membuka LMS dari pendahuluan ini dari ini enggak urut ini. Misalnya dari modul 1 itu ada turunannya ini. Nah, ini dari elaborasi isi ini ada berapa menit. Ini targetnya cuma 45 menit, tapi kalau kakak sering baca, sering buka LMS ini bisa melebihi, nanti tandanya nanti sudah di bawahan geser. Kalau dikecilkan ya bisa. Itu izin bertanya Kak Aris, ibaratnya itu apa ya, algoritmanya itu membaca ya, kalau benar-benar apa itu belajar dan tidak ya. Gimana Kak? Amali ulangi. Kalau itu waktunya terbaca berarti kan algoritmanya itu membaca, dan kita mungkin bisa menyimpulkan apa itu pesertanya itu belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak ya. Karena waktunya itu kan terbaca di situ, kita bisa mengetahuinya. Kalau yang peserta itu yang tadi di view progress saya itu yang sudah komplit apa belum. Kalau ini untuk yang fasil saja Kak, untuk fasil yang terkait dengan nanti pembayarannya ini. Ini berarti kita sering rajin buka LMS apa enggak? Ya paling minimal ya scroll dan di refresh gitu. Nah ini misalnya tadi kan di modul 1 ya, di modul 1 ini ada ini sinkronis sih tatapannya rekaman, harus rekaman. Nah ini untuk yang membuka modul itu target durasinya 45. Nah ini ada rinciannya. Ini kalau saya sudah membukanya sampai 287 menit, berarti sudah terpenuhi. Untuk sinkronisnya ini juga masing-masing ada CP-nya kan ini. Nah ini udah terpenuhi semua. Ini dari paket modul 1, paket modul 2, nah begitu juga. Ini kalau sudah terpenuhi berarti sudah aman lah. Nah untuk yang belum kan ini saya bukti karya. Nah bukti karya ini belum terpenuhi karena untuk sinkronisnya sudah melebihi. Nah untuk tatap mayanya belum, nanti ditambah yang rekaman ini baru terpenuhi. Terus besok tinggal yang
Itu Kak Yugo dan Kak Amali mungkin tadi yang ditanyakan Kak Amali ini karena ini LMS fasil ya yang memenuhi kita sendiri sebagai fasil. Kalau untuk peserta tadi di view progress-nya. Itu Kak Yugo gimana mau apa siap ya jadi fasil ya? Ya lumayan lah Kak, nanti bisa sambil sambil belajar sambil ada pemasukan dan yang penting ya jangan bikin peserta apa ya stres atau dengan tugas-tugas karena nanti apa ya kembali ke kita sendiri sebagai fasil misalnya kita memberikan apa tugas-tugas yang begitu sulit apa yang terlalu saklek nanti malah nggak bisa ngirim kan nanti kita yang dikejar-kejar pas lagi terakhirnya harus ini masih ada beberapa peserta yang belum itu bagaimana tapi yang penting intinya esensinya apa materinya tersampaikan gitu. Takutnya itu malah kita yang stres karena kita nggak bisa buka LMS fasil itu, Kak. Gampang lah kalau dulu waktu pertama memang banyak sekali yang pada ini LMS-nya belum terpenuhi tapi kalau sering rajin buka sering melihat tugas-tugas peserta nanti otomatis nilainya tambah sendiri. Untuk surat tugas mungkin nanti ada dari langsung ada surat mungkin izin bertanya ada yang Pak Amali monggo. Itu kalau misalkan fasil nyun sewu aja ini kan ibaratnya di sekolah kan ada Chromebook kira-kira support apa enggak ya untuk fasil itu menggunakan Chromebook begitu maksudnya itu buat apa buat nge-zoom ini itu kira-kira support apa enggak begitu kalau Chromebook kalau dulu saya ikut jadi peserta sih bisa, tapi untuk fasil saya belum pernah mencoba sih kalau mencoba pakai Chromebook. Kalau dulu ikut Meet-nya bisa sih pakai Chromebook. Paling ya untuk 2 cadangan paling Kak Amali bisa untuk melihat PPT kita sudah tayang apa belum gitu. Kalau ya kalau sudah nggak ada besok kita bahas lagi yang lengkap belajar di LMS ya LMS kalau sudah terbuka LMS fasil dan LMS peserta. Jadi perlu diingat untuk 01 itu LMS untuk fasilitator, 02 untuk peserta. Jadi besok jangan sampai salah masuk ya. Mungkin saya juga masih bingung ini kita sambil meet, kakak nanti bisa sambil masuk ke LMS lagi. Bisa apa enggak? Kayaknya bisa. Komen ke lembaga 1 juga sudah pada praktek bisa sih. Nanti kita cuma praktek-praktek LMS-nya apa? PPT-nya banyak sekali sebenarnya ada beberapa slide. Tapi nanti kita praktekkan langsung misalnya beberapa agenda ada uji coba langsung kita coba. Itu ya kakak untuk hari ini kita cukup karena penyelesaian cuma 1 CP refleksi bukti karya. Dan untuk tugas yang belum bukti karya dan berbagi bukti karya, monggo diselesaikan sebelum deadline nih kakak. Yang penting selesai ya. Setelah itu baru mikir yang peran fasilitator dalam diseminasi. Oke kakak, terima kasih semuanya atas waktu dan kehadirannya di tetapannya ke-19 ini. Untuk mengakhiri tetapan kita pada siang hari ini, mari kita tutup dan saya pimpin langsung ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Untuk foto bersama, monggo ada yang mewakili ambil foto mungkin ya sambil belajar ambil foto. Ambil fotonya berarti ini di print screen gitu. Iya bisa. Kalau saya pakai aplikasi screenshot. Suara saya. Pakai aplikasi
aplikasi di ini bisa. Kak Yugo barangkali mau mencoba daripada saya ambil foto screen share terus. Ada siapa yang ambil foto nanti dikirim ke grup. Minta aplikasi nih Kak Aris. Anu ini Kak, namanya apa ya di Snipping tool ada biasanya. ya ada lah, banyak itu di apa namanya di aplikasi inilah di Google apa. Kirim ya Kak Candy ya. Di Google Map ada. Semoga siapa yang mau ambil foto, saya mau bergaya saja, nggak ambil foto ya. Yo Kak Candy yo. Meeting toolnya keluarkan. Kirim di grup. Saya pakai HP Kak, nggak bisa. Screenshot malah nggak. Sambil baca nanti. Tapi kok di layar saya ini nggak muncul semua ya Kak Aris? Nah itu tata letaknya Kak, tata letaknya diperbanyak lagi. Oh, siap. Tata letaknya jangan cuma beberapa tapi banyak di masih amatiran lagi. Ya biar banyak, nanti ada peserta yang protes waktu di foto nggak tampil. Jadi dimaksimalkan itu, misalnya pesertanya 20 ya sampai 30 atau 25 di tata letak ininya. Oke, siap. Oh kakak, siapa yang mau foto? Saya mau gaya aja. Ambil foto si Bani Kak Yugo. Tempat saya itu apa? Nggak ada gambarnya ini. Sinyalnya kurang soalnya. Sinyalnya kurang jos ini. Pada muncul foto profil saja itu. Saya bisa, tapi itu di tempat saya hanya foto profil saja, nggak ada gambarnya. Nggak ada. Oh, Kaisan aja, Kaisan. Kaisan ready itu. Kak Sabtono kelihatannya mau mencoba, Kak. Beri kesempatan, Kak. Silakan. Saya dikirimi langkah-langkahnya aja Kak Amali. Coba jenengan langkah-langkahnya bagaimana, tak niru. Kak Setio, monggo Kak Setio. Dari skin apa skincare ini? Kak Titis nggak ada gambarnya, nggak ada wajahnya ini. Ya, saya. Ini saya lagi mencari. Ya, Bapak nih, gimana? Ya, 1, 2. 1, 2. Ya, terima kasih Kak Adi yang sudah mengambil gambar ini. Baik, terima kasih sekali lagi Pak semuanya. Saya dari awal sampai akhir, bila banyak kurang dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Aris. Terima kasih Kak, izin live. Izin live.